jadi pembina upacara kayaknya nggak sesenang ini rasanya. Giliran ada Kak Farhan, senangnya minta ampun ini. Ya. Sekarang saya pakai stylean yang anak muda. Makanya sekarang saya bilangnya teman-teman, ya. Jadi teman-teman semua, ini beliau namanya Kak Ferdinand Lavendri, ya. Beliau ini adalah guru saya yang dulu waktu saya di pondok saya diajar beliau, diarahkan dan dibimbing oleh beliau, ya. Kemudian alhamdulillah sudah 3 tahun beliau sudah bekerja sama dengan Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara sebagai konsultan pendidikan, yang pada sekarang ini beliau selain menjadi motivator, selain menjadi pelatih guru terbaik di Indonesia, selain juga menjadi majelis tausiah di pesantren, beliau juga adalah pelatih ahli dari Kemendikbudristek Republik Indonesia. Jadi beliau ini sangat luar biasa keilmuannya. Teman-teman semua, kita itu bisa mendapatkan ilmu bisa di mana saja dan bisa ke siapa aja, ya. Jadi kita tidak boleh melihat umur. Saya mungkin ilmunya lebih sedikit daripada teman-teman. Mungkin pengalaman kalian lebih banyak daripada saya. Karena umur dan tua itu adalah pasti, tetapi dewasa itu adalah pilihan. Karena banyak yang sudah tua tetapi masih kekanak-kanakan karena tidak ada rasa untuk berdewasa. Saya harap teman-teman ini bisa mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya, ya. Jangan ada yang ngobrol, ya, meskipun tidak ada yang ngobrol tetapi pembawaan kita santai-santai aja. Karena acara ini bukan acara yang serius, tapi lebih ke bawah enjoy, ya. Jadi semuanya tetap catatannya dibuka, ya. Yang penting dicatat. Karena 2 orang ini adalah orang-orang yang hebat, yang bisa menginspirasi kita semua. Dan juga kami dari keluarga besar Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara mengucapkan selamat datang kepada Kak Farhan. Mulai hari ini, mulai detik ini, Kak Farhan telah menjadi bagian daripada keluarga besar Tiara Aksara. Balik yang kiri ke kanan. Terima kasih sahabatku. Dengerin baik-baik ya. Hari ini kita bahagia. Belajar sama Kak Farhan. Oke, saya sukses itu meraih yang namanya apa? 4 tak: harta, kata, tahta, dan cinta. Apakah hidup ini cukup dengan sukses? Tidak. Harus ditambah yang namanya mulia. Mulia itu hidup kita ini bermakna dan bermanfaat buat banyak umat. Maka hidup itu harus sukses dan mulia. Guru saya mengajarkan, kalau dikatakan apa kabar Anda pagi hari ini, jawabannya tarik nafas, sukses, mulia. Ulang lagi, apa kabar Anda siang hari ini? Sukses, mulia. Itu 1. Nah, maka untuk menjadi pribadi yang excellent itu, rumusnya, langkah-langkahnya adalah 1. Nih, ada yang nyata? Oke, 1 itu adalah percaya diri. Kalau kita percaya diri, buang yang namanya mental block, buang yang namanya minder, malu, takut salah, itu dibuang. Dia ada, minder itu ada, takut salah itu ada karena kita memikirkannya. Maka itu harus dibuang. 1 apa? Percaya diri. Yang kedua adalah semangat. Punya semangat yang tinggi, punya daya juang yang tinggi untuk meraih prestasi, membanggakan bagi kedua orang tua kalian, membanggakan bagi bapak dan ibu guru, dan membanggakan bagi masyarakat.
Yang ketiga, kita harus punya my big dream. Apa? Visi hidup. Punya mimpi besar dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan untuk mimpi besar itu? Kita tentu perlu menyusun langkah-langkah untuk menggapainya. Punya visi hidup, baik itu visi akhirat maupun visi di dunia. Termasuk target kita tahun ini apa. Nah anak-anakku, nanti kalian, kakak minta untuk menulis visi hidupmu apa. Saya bacakan visi hidup saya. Boleh? Boleh? Izin? Izin Kak Farhan, Kak Bintang ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ferdinand Lavendri. Di usia 50 tahun, saya ingin menginspirasi 25 juta orang dan 1.000 di antara mereka menjadi great teacher. Kedua, saya ingin dikenal sebagai pelatih guru terbaik yang melekat kuat di dalam diri saya. Sekarang Anda buka di Google, klik pelatih guru, setahu saya masih nomor 1 di Google. Ini sombong apa berbagi kebahagiaan ya? Beda-beda tipis lah ya. Gitu ya. Oke. Itu visi hidup saya. Sehingga saya punya mimpi dalam hidup saya. Bangun pagi saya ingat, ya saya harus punya karya. Ya saya harus semangat. Karena saya ingin mencapai mimpi-mimpi besar dalam hidup saya itu. Maka kalau kita bangun pagi doanya apa? Doa apa bangun pagi doanya apa? Hah? Apa doa bangun pagi? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wailan nusur. Kalian tahu nggak apa itu artinya wailan nusur itu? Dan kepadanya lah kita kembali. Supaya kita layak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini buatlah karya-karya hebat, buatlah karya-karya bermanfaat, buatlah prestasi terbaik sehingga kita layak untuk berjumpa dengannya. Itu maksud daripada doa itu. Silakan. Bersyukur bisa ketemu Kak Farhan. Kesehatan, ada umur dan sehat selalu. Siswa Tiara Aksara sebagai pelajar sejati berjanji kami akan belajar, berusaha untuk meraih prestasi tertinggi dalam hidup kami. Kami siswa Tiara Aksara berjanji belajar sungguh-sungguh meraih cita-cita bahagia dunia dan akhirat. Biar yang mulia untuk kita semua. Salah satu konten creator TikTok yang keren banget, ngebahas sebagai berbagai macam materi fisika dan matematika, ya kan? Gitu. Teman-teman harus boleh dicontoh nih, Kak Farhan. Oh, nggak bisa sih. Harus bisa ya. Oke, Kak Farhan, kita mulai aja kali ya. Iya, Ini boleh. kita tanya jawab santai-santai aja, Kak. Nah, Kak Farhan, menurut Kak Farhan, siswa yang kreatif tuh seperti apa sih, Kak? Oke, aku ngomongin sekarang sebagai mahasiswa mungkin ya, karena aku udah kuliah. Jadi yang aku dapetin dulu pas SMA dan SMP, itu tuh aku selalu fokus ke akademik. Jadi aku tuh terlalu ngikutin apa yang diajarkan di sekolah. Tanpa sadar, aku tuh kehilangan peluang besar aku, peluang emas aku untuk berkembang. Menurutku SMP dan SMA itu adalah waktu-waktu di mana kita harus belajar banyak selain akademis. Contohnya, kalian suka apa? Kalian suka ngedit, kalian bisa langsung belajar desain grafis dari SMP. Jadi ketika kalian kuliah, kalian tuh bisa magang di sini, magang di Tokopedia, magang di Gojek segala macam. Jadi bagiku siswa yang kreatif adalah siswa yang pintar buat nyari peluang, pintar yang nyari apa sih keahlian dia dan dia udah asah dari dini. Jadi ketika mereka gede, mereka itu udah nggak bingung sebenarnya aku tuh hebatnya apa sih. Mereka tuh udah nggak bingung hal itu. Jadi ketika SMP, SMA mereka udah ngasah. Pas udah kuliah, kalau kuliah itu tuh udah kita tuh bebas mau ngapain aja di sana karena semua itu terbuka. Beda sama SMP atau SMA. Mungkin kalau
SMA kalian magang di perusahaan-perusahaan gitu mungkin belum bisa diterima gitu. Tapi kalau udah kuliah, kalian tuh udah bisa gitu. Kalian mau coba magang di sini, kalian bisa belajar lagi di tempat magang. Terus kalian mau internship di sini, kalian bisa belajar lagi. Jadi menurutku kalian siswa SMP dan SMA mulai cari tahu kira-kira aku tuh gedenya pengen jadi apa, pengen bisa apa. Aku pengen jadi gitaris, aku belajar gitar dari sekarang gitu. Jadi siswa kreatif adalah kembali lagi siswa yang bisa menggali dirinya sendiri dari sejak dini, itu menurutku. Kakak kan sekarang merupakan mahasiswa ya di IPB. Nah, kakak juga content creator. Betul. Nah, itu kira-kira menjadi pribadi yang unggul, yang kreatif untuk tetap balance keduanya tuh gimana sih, Kak? Sebenarnya aku sangat tidak setuju ya dengan work life balance yang katakan orang-orang. Oke. Ketika kita kerja dan hidup kita juga balance gitu. Menurutku itu statement yang salah karena pada dasarnya di hidup ini itu ada 6 aspek, ada kekeluargaan, ada sosial, ada finansial dan segala macam. Menurutku untuk unggul di 6-nya itu nggak mungkin sebagai manusia. Kita punya waktu untuk keluarga, kita punya waktu buat kerja, kita punya waktu buat diri kita sendiri. Itu nggak mungkin. Jadi sekali lagi moral value kita apa? Kita ngambil dalam kehidupan ini kita pengennya ngambil aspek yang mana? Kita pengen ngambil aspek pendidikan atau kita pengen ambil aspek kekeluargaan. Jadi sebenarnya apa sih yang kita pentingkan di hidup ini? Jadi kembali lagi, tentu kalau hidup punya tujuan kan. Kalau nggak punya tujuan ngapain hidup gitu. Jadi kalian harus sadar bahwa kita lahir dari rahim ibu kita, terus kita disekolahkan di SD, terus kita sekolah lagi di Tiara Aksara, SMP-nya, SMK-nya. Kita tuh mau ngapain? Kita tuh sebenarnya tujuan sehari-hari kita kesini itu ngapain? Mau ngapain? Apa yang kita cari? Jadi sekali lagi, misalnya kalau kita lapar, kita makan, itu kebutuhan fisik. Kita haus, kita minum, itu kebutuhan fisik. Manusia itu punya kebutuhan lainnya selain fisik, kebutuhan psikologis namanya. Kebutuhan psikologis itu ada 3, salah satunya itu purpose namanya. Purpose itu artinya tujuan. Jadi tujuan sekali lagi ini enggak terbatas untuk anak SMP dan SMA, untuk umur 40-an, 50-an, bahkan ayah saya sendiri, saya kelihatan gitu, beliau itu belum punya tujuan dalam hidupnya. Jadi ketika ayah saya yang mungkin diberi kelimpahan harta mungkin ya dari Tuhan, itu tuh masih bingung mau dibuat apa itu hartanya gitu. Masih bingung sebenarnya dia cari duit selama puluhan tahun itu gunanya apa? Bener-bener no clue. Jadi sekali lagi untuk tujuan itu adalah proses yang sangat panjang untuk dicari. Jadi nggak terbatas, wah anak SMP harus cari tujuan, enggak. Anak SMP itu bisa mulai mikir tujuannya, ketemunya di umur 23 itu nggak masalah. Bahkan ada yang umur 45 juga nggak ngerti. Jadi gimana sih kita cara manfaatin teknologi? Jadi kalau kalian sadar di era sekarang itu udah bahkan di Jepang itu udah 5.0, tapi Indonesia masih 4.0. Jadi di era yang seperti ini sebenarnya semuanya ada. Kita mau belajar apa itu ada semuanya. Nah jadi menurutku ya hal paling pertama yang mendasar dari mahasiswa itu tuh selain belajar akademis itu ada namanya belajar self development, belajar pengembangan diri. Pengembangan diri itu nggak pernah diajarin di sekolah, nggak masuk kurikulum. Dan kemarin katanya Pak Nadiem ingin masukin ke kurikulum, cuma belum tahu kapan. Tapi self development ini menurutku adalah hal yang sangat penting. Kenapa? Di Malaysia itu SMA-nya cuma 2 tahun. 1 tahun itu fokus mencari jati diri, fokus mencari apa sih yang kita pengen. Nah di self development itu tuh belajar terkait hal tersebut. Jadi self development itu bahasa Indonesia itu pengembangan diri. Jadi ketika kita pengen sesuatu, tentu kita harus belajar. Kita pengen bisa sesuatu, kita harus belajar. Sama halnya dengan pengembangan diri. Jadi di pengembangan diri, aku belajar pengembangan diri itu startnya itu SMA kelas 2. Di situ aku sadar bahwa aku tuh nggak pengen cuma pinter akademis. Aku tuh nggak pengen cuma pinter matematika, fisika. Aku tuh pengen pinter kehidupan juga. Aku pengen pinter di segala aspek kehidupan. Jadi bener-bener aku tuh nggak pengen dipandang sebagai orang yang udahlah pinter matematika doang. Aku nggak. Jadi semenjak SMA kelas 2 aku tuh
mulai cari tahu pengembangan diri itu harusnya mulai dari mana sih. Jadi pengembangan diri ini luas banget. Jadi dari pengembangan diri itu tuh aku dapat mindset baru. Jadi di buku ini yang ada di Door Prize itu ada buku judulnya Mindset karya Carol Dweck. Carol Dweck bilang kalau mindset itu di dunia ini itu cuma dibagi dua. Terserah orang lain bilang apa, tapi bagi dia atas penelitian dia, mindset itu cuma dibagi dua. Yang pertama itu fixed mindset sama growth mindset. Fixed mindset itu apa? Fixed mindset adalah ketika kita nggak suka matematika dan kita nyerah terhadap hal itu. Kita ya udah, emang bukan bakatku di matematika. Ya udah, ngapain aku belajar? Itu fixed mindset. Dimana kita itu membatasi diri kita. Kita tuh adalah orang-orang yang ngomong jadilah diri sendiri gitu. Oh itu adalah orang-orang jadilah diri sendiri. Jadi ketika dia menjadi diri sendiri, dia ngerasa wah bakatku bukan matematika. Ya udah aku nggak mau belajar. Beda sama orangnya yang growth mindset. Growth mindset itu adalah ketika dia paham terhadap hal itu adalah sulit. Ketika dia ngelihat matematika itu sulit, tapi dia ada keinginan untuk belajar. Dia ada keinginan untuk bisa terhadap hal itu. Sama halnya aku dulu pengen banget pinter finansial, aku pengen cerdas finansial. Menurutku saham, reksadana dan itu adalah hal yang sulit gitu di usiaku dulu. Tapi sekarang aku bisa dibilang 80% aku paham terkait hal keuangan. Karena aku belajar pelan-pelan. Pertama belajar dari sini, belajar dari sini. Nah, akhirnya lama-lama paham. Jadi ketidakmungkinan yang pertama kita lihat kalau kita pelan-pelan belajar itu tuh lama-lama bisa. Teman yang ngomong, aduh aku tuh kayaknya nggak percaya diri deh untuk show up, untuk jadi siswa yang kreatif. Nah kira-kira menurut kakak ada nggak sih cara untuk biar kita nih nggak malu secara kan karena kakak memang content creator di TikTok. Nah itu kan butuh kepercayaan diri. Itu gimana sih kak ningkatinnya? Percaya diri itu harus dimulai dari pembelajaran terhadap skill itu tersebut. Jadi kita ketika mau presentasi ke depan kita nggak nguasain materi, gimana caranya kita percaya diri gitu, gimana caranya kita bisa percaya diri padahal kita nggak nguasain materi. Jadi sekali lagi kita nggak percaya diri karena nggak punya skill. Jadi ketika kita misalnya punya beberapa skill yang jadi manusia itu bisa generalis bisa spesialis, jadi kita bisa banyak skill atau kita bisa di satu skill tapi kita jago banget di satu skill itu. Nah ketika kita punya satu pegangan kita, kayak kita misalnya punya keahlian ngoding gitu. Jadi ketika kita ngelihat teman kita yang punya keahlian di bidang lain, kita tuh nggak merasa kita kecil. Karena kita sadar kita hebat di bidang lain, bukan di bidang dia. Jadi alasan utama kita nggak percaya diri itu tuh kita nggak punya skill. Jadi gimana cara ningkatin percaya diri? Kita punya skill, kita harus punya skill. Gimana caranya kita punya skill? Kita belajar. Sekali lagi kita harus tahu kita itu sukanya apa, kita pinternya apa, kita jagonya apa, dan sebenarnya yang kita pengen lakuin di hidup kita itu apa. Nah itu kita skill, kita asah, kita jadiin itu skill dalam hidup kita. Kita jadiin itu adalah hal yang membuat diri kita itu berharga. Itu yang bikin kita jadi manusia yang punya value gitu. Jadi apa skill kita nih? Kak, mau nanya dong, kan sekarang kita tahu nih kakak masih aktif jadi mahasiswa. Nah, gimana sih caranya biar tetap bisa fokus belajar dan aktif di kampus, tapi kakak punya kegiatan lain di luar gitu. Nah, soalnya kita tuh pengen berkembang secara positif, tapi di luar jam belajar, tapi nggak mengganggu jam pelajaran gitu. Mohon tips dan sarannya ya kak, terima kasih. Jadi pas kuliah, aku ketemu metode namanya itu time management. Nah, time management, hal paling dasar dari time management itu namanya arrangement. Arrangement itu penjadwalan. Nah, hari itu sama kayaknya kita liburan. Misalnya kita liburan ke Bali, kita nggak ngejadwalin kemana. Ya udah, kita datang ke villa, tiduran, besok pulang. Karena kita nggak tahu mau kemana. Kita nggak tahu, wah hari ini ke Pantai Kuta, ini nggak ya? Atau kita ke pantai ini. Akhirnya bingung gitu. Karena kita nggak merencanakan dari awal. Sama halnya kayak hari kita. Ketika hari kita nggak ngejadwalin, pas itu kita bingung, dihadapkan ada beberapa kepentingan, tugas sekolah numpuk, di sisi lain ada jadwal les juga, ini juga ada. Jadi kita bingung mau ngapain, mana hal pertama yang kita lakuin itu apa, kita bingung. Sekali lagi, jadi pertama hal paling dasar itu arrangement. Sesuai yang aku bilang tadi, pertama-tama kita tahu batas diri kita apa. Aku pribadi, batas diriku
aku taruh cuma di tiga basic hal. Jadi pertama itu pendidikanku sendiri, kuliah. Yang kedua dunia content creator. Yang ketiga itu bisnis. Bisa menjadi lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan kakak jika kita sebagai siswa ada yang ingin bercita-cita aktif di dunia maya atau sosial media? Karena yang kita ketahui, dunia maya atau media sosial juga bisa menjadi salah satu lahan pendapatan yang cukup menguntungkan, seperti gamers, youtuber, atau selebgram. Terima kasih. Apapun kita bisa dapetin di sosial media sekarang. Kita butuh MC, itu tinggal nyari di Instagram MC gitu. Jadi rata-rata orang sekarang bahkan bangun personanya itu dari sosial media. Bahkan beberapa perusahaan itu ngelihat ketika mereka mendaftar dicek dulu sosial medianya. Ini orang bagus gak jejak digitalnya. Nah, ketika kita pengen memperkenalkan skill kita, tentu kalau kita punya skill, kita bisa jadiin itu pendapatan. Bener ya? Kita bisa, misalnya kita jago ngedit, kita bisa ngenalin nih skill editing kita ke dunia sosial media. Menurutku dunia sosial media itu benar, itu adalah lahan pendapatan. Membantu kita sebagai siswa supaya menjadi siswa yang kreatif baik di sekolah ataupun di luar sekolah. SMA, ketika kamu bergaul dengan orang yang salah, kamu bisa jadi orang yang salah juga. Karena kita tuh masih labil SMP SMA. Kita ngelihat sesuatu yang mungkin menurut kita keren, tapi sebenarnya nggak keren, jadi keren karena teman-teman kita ngelakuin, gitu. Itu adalah jadi sebuah tren. Jadi sekali lagi sebagai siswa SMP dan SMA, bergaullah dengan orang-orang yang tepat menurutku. Memupuk kepercayaan diri kita, percaya diri dengan percaya dengan diri kita kalau kita tuh mampu. 1.000 atau satu penny di Amerika, 1 penny per harinya. Sampai sekarang dia adalah investor terbesar di Coca-Cola. Jadi dia ngerasa apa yang dia cicil dulu itu menjadi besar sekarang. Itu mungkin closing statement dari aku. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Farhan. Tadi saya bilang, Kak Farhan telah menjadi keluarga besar Yayasan Lembaga Islam Tiara Aksara. Buku ini adalah karangan dari Kak Ferdinand, ya. Jadi ini beliau yang menulis buku ini. Insya Allah buku selanjutnya akan terbit lagi ya, insya Allah ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi acuan Kak Farhan supaya bisa mempunyai lembaga pendidikan ya. Amin. Mana
Kira-kira apa Kak Farhan di umur 21 ini Kak? Salah satu cita-citaku ketika aku udah umur 21, aku tuh pengen memeratakan pendidikan di seluruh Indonesia bahkan dunia. Nah, kebetulan tadi pagi aku udah mulai merenovasi suatu sekolah di pelosok kampung karena sekolahnya itu belum layak untuk disekolahi, gentengnya bocor dan macam. Dan alhamdulillah mulai tadi pagi penggalangan dana udah dimulai dan semoga kedepannya akan berjalan dengan lancar.